menyampaikan materi tentang sumber daya manusia yang berjudul Perspektif Kerangka Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan kelompok saya sendiri. Nama saya Zahra Rizky Amalia. Nama saya Judika Diana Jadi. Nama saya Suryanti. Nama saya Dika Amalia. Nama saya Diah Histionusi. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan, dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai terwujudnya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga menanamkan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan menggunakan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besarnya dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Sedangkan dalam pengertiannya sebagai kebijakan, manajemen sumber daya manusia dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks yang demikian ini, manajemen sumber daya manusia didefinisikan oleh Buis tahun 1980. Selanjutnya, fungsi dari MSDM, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan SDM, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi, penilaian kinerja, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, serta pencapaian efektivitas hubungan kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap, mengatasi perubahan, dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini mencapai tujuannya. Yang keempat, bertindak sebagai pemelihara standar organisasi dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antara pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Kebijakan dan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kebijakan utama dalam manajemen sumber daya manusia ada 4, yaitu employee influence, human resource flow, reward system, dan yang terakhir adalah work system. Sebagai suatu proses pencapaian tujuan, organisasi mengorganisasikan sumber daya manusia dalam suatu mekanisme sistematik berupa alur SDM atau human resource flow, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perumusan analisis jabatan, dan seterusnya. Sementara itu, dengan merujuk pada pendapat ahli-ahli lainnya, BES menyatakan kegiatan MSDM terdiri dari 4 proses generik, yaitu selection, appraisal, reward, dan development. Seorang manajemen sumber daya manusia paling tidak harus menguasai 4 kegiatan mendasar tersebut. Kegiatan seleksi tidak lain berkaitan dengan penyediaan staf dan pekerja yang akan mengisi berbagai formasi pekerjaan dan jabatan dalam organisasi. Basis teori MSDM. Teori sumber daya manusia adalah istilah umum untuk strategi, taktik, dan tujuan yang digunakan oleh pemilik dan manajer bisnis untuk mengelola kebijakan dan prosedur yang terkait dengan karyawan.
Ada 4 teori sumber daya manusia yang diberi nama sebagai berikut. 1 ada teori siklus hidup organisasi, 2 ada teori kontingensi strategis, 3 ada teori sistem umum, 4 ada teori biaya transaksi. Pengertian teori MSDM. Yang 1 ada teori siklus hidup organisasi, yaitu sejarawan dan akademisi telah mengamati bahwa organisasi seperti halnya organisme hidup memiliki siklus hidup. Mereka lahir atau didirikan atau dibentuk, tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan, mulai menurun dan menua, dan akhirnya dalam banyak kasus mati. 2. Teori kontingensi. Sesuai dengan teori kontingensi strategis, seorang pemimpin menjadi bagian utama dari suatu organisasi karena keterampilan uniknya untuk memecahkan masalah. Tantangan SDM terbesarnya tidak dapat diselesaikan oleh orang lain. Ketergantungan yang terlalu besar terletak pada pemimpin sehingga ia tidak mudah digantikan. Selanjutnya, teori sistem umum yaitu konglomerasi kohesif dari bagian-bagian yang saling terkait dan saling bergantung yang dapat bersifat alami atas buatan manusia. Setiap sistem dibatasi oleh ruang dan waktu, dipengaruhi oleh lingkungannya, ditentukan oleh struktur dan tujuannya, dan dideskripsikan melalui fungsinya. Suatu sistem mungkin lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya jika ia mengekspresikan sinergi atau perilaku yang muncul. Selanjutnya, teori biaya transaksi, yaitu varian alternatif dari pemahaman keagenan tentang asumsi tata kelola. Teori ini menggambarkan kerangka tata kelola yang didasarkan pada efek bersih dari transaksi internal dan eksternal, bukan hubungan kontraktual di luar perusahaan, misalnya dengan hubungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.